Yang terhormat Bapak Haji Ibnu Idham, kalau saya tutohnya itu masih bingung, apa mamang, apa kakang gitu, masih bingung. Caknya lebih parah mamang, karena di sini cuma Senaga, lah lahir besar di Lampung. Sebelum puasa aku ceramah di Kedaton Ogu. Pas singgah ke Senaga, kata jema Saunaga ngambil jema Lampung. Jadi dia tahu lagi Pak ngakor jema Senaga, karena di jema Senaga ngan jema Lampung. Jadi sekali lagi yang kami hormati Pamanda Haji Ibnu Idham beserta keluarga dan handai tolan yang sedang berduka cita, yang kami hormati Al-Ustaz Zamzami Al-Hafidh beserta para kiai, para ustaz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, juga membersamai kita para masyayikh Dewan Asatidz dari Pondok Pesantren Al-Kiram. Selanjutnya yang kami hormati segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatunya. Disebutkan beberapa, nggak enak yang lainnya, dia lemah. Nak dikatakan gale banyak ide, lanjut absen kita Pak. Selanjutnya hadirinul hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, jamaah takziah yang hadir pada kesempatan malam ini dengan jumlah yang bludak dan sangat banyak. Kita mendoakan almarhum almarhumah, khususnya di momentum 7 hari orang tua kita, yakni Ibunda Hajjah Siti Aminah binti Matnum. Semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan ganjaran atau balasan atas segala kebaikan yang dikerjakannya. Saat ini beliau diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Dengan jumlah orang-orang yang berdoa begitu banyak ini Bapak Ibu, maka kita berangkat dari sabda Nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u mal'ud fayad'u ba'duhum wa yu'minu sa'iruhum illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul orang-orang mukmin, orang-orang muslim, berkumpul di suatu tempat, ada yang memimpin doa dan yang lainnya mengaminkan, maka kecuali pasti doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Makanya sesekali kita mengumpulkan orang banyak untuk berdoa, tapi sesekali Pak, kalau seringkali lemah nih bangkrut Pak, kalau keseringan. Karena doa dalam majelis ini ada yang mendoakan lalu yang lain mengaminkan, maka itu lebih dekat dikabulkan oleh Allah. Karena boleh jadi doa yang mustajabah
bukan dari lisan saya, bukan dari lisan Ustadz Zamzami yang mimpin doa. Boleh jadi Bapak Ibu yang makbul adalah doa jamaah yang duduk di sini, yang mungkin tidak di depan, yang mungkin duduknya di tengah atau di belakang, karena saat ini hatinya, jiwanya sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Makanya doa dalam majelis lebih dekat untuk dikabulkan. Apalagi doa 40 orang mukmin itu setara dengan doanya para wali. Saya ulangi, doa 40 orang mukmin setara dengan doanya para wali. Nah inilah lebih nih 40 Pak. Lah banyak, mudah-mudahan doa diijabah. Allahumma amin. Lebih dari itu, orang tua kita ini, ibunda kita, Wa Umeh Hamuditihi, wafatnya hari Jumat, ba'da sholat Jumat siang berarti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata yaumal Jumu'ah, barang siapa yang matinya hari Jumat siang maksudnya, au lailatal Jumu'ah, atau matinya malam Jumat. Ya, sudah jelas ini Pak, dalam durasi 24 jam di hari Jumat. Barang siapa yang mati pada hari Jumat atau matinya pada malam Jumat, dia fitnatal qabr, maka ditetapkan bebas dari siksa kubur. Jadi jika almarhumah ditetapkan bebas dari siksa kubur, itu alamat berarti beliau bebas dari siksa api neraka. Jika bebas dari api neraka, maka itu tanda bagi kita semua bahwasanya beliau min ahlil jannah, masuk di antara ahli surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ceramah singkat ini Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan untuk diri saya dan kita semua, bagaimana perspektif kematian bagi orang-orang mukmin itu. Yang pertama, al-mautu babut, mati itu pintu, yakni pintu untuk masuk kepada kehidupan yang kekal abadi. Hidup kita ini tahapan. Pertama mati, belum ada wujud. Lalu hidup yang pertama, hidup di dunia, ada jatah hidup di dunia ini. Hidup yang pertama namanya. Lalu mati lagi, mati yang kedua. Setelah mati yang kedua ini adalah pintu untuk masuk kepada kehidupan yang kedua, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. La tarkabunna tabakan an tabak, niscaya pasti kalian meniti tahapan demi tahapan dalam proses kehidupan ini. Jadi perspektif yang pertama, mati itu Bapak Ibu bukan akhir. Mati itu bukan penderitaan. Mati itu adalah pintu gerbang untuk masuk kepada kehidupan yang sebenarnya. Mungkin kita semua di sini, termasuk saya Pak, menganggap hidup sebenarnya dunia ini. Makanya kita itu kalau boleh minta, ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau ditanya, kita nggak pengen cepat mati, yakin saya Pak, nggak pengen cepat mati. Karena dalam asumsi kita, dunia inilah kehidupan sebenarnya. Makanya kalau kita ditinggal mati, sedihnya bukan main. Satu, takut mati kita ini, karena kita anggap kalau mati itu susah, sepi. Yang kedua, kalau ditinggal mati kita kelewat sedih, karena kita anggap mati adalah akhir segalanya. Padahal bukan. Mati itu pintu gerbang untuk masuk kepada kehidupan yang sejatinya, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya.
Kalau kita sholat duha, kita baca surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Niscaya akhirat itu khairul laka, lebih bagus untukmu, minal ula, daripada dunia. Khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal, karena akhirat kekal abadi selama-lamanya. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, mati itu adalah obat dari semua penyakit. Obat, Pak. Obat dari segala penyakit ya mati. Makanya ketika Nabi ingdal muhtador, sakitnya makin parah, tiba hari Senin, Nabi segera akan menjumpai ajalnya. Fatimah menangis. Apa kata Nabi kepada Fatimah? Ya Fatimah, la karba ala abiki ba'dal yaum. Wahai Fatimah, tidak ada lagi sakit bagi bapakmu setelah hari ini. Senyum Fatimah, senang betul. Kita itu kan sakit rata-rata kan, orang muslim itu kan sakit rata-rata sebelum meninggal. Nah mati itu obatnya. Nah kayak Kakanda saya ini, Kakanda Sarif Ayu itu kan masih menjabat, sempat mengajukan pensiun dini karena diabetes mellitusnya dan sangat parah, sampai meninggal dunia pun karena diabetes itu, karena drop gula. Artinya Pak, mati adalah penyembuh, mati itu obat. Dan orang yang sakit nggak sembuh sakitnya kecuali dengan mati. Ini ulang sekali lagi, ama jemugannya harus teijatnya Pak, harus jelasnya. Orang sakit nggak sembuh sakitnya kecuali dengan mati. Orang yang sakit tidak sembuh penyakitnya kecuali dengan ajalnya, maka dia mati tanpa membawa dosa sama sekali. Itu bagi kita semua harus kita ketahui. Jadi mati tanpa dosa. Jangankan yang parah, diabetes, kanker, dan penyakit yang lainnya. Kita ini Bapak Ibu, pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kita ini kalau bisa tiap 40 hari pening pala lah. Sebulan sekali Pak, pening pala. Kalau dia tahan antam bodret, antam patmet. Tapi yang jelas sakit itu penghapus dosa. Dan sakit itu merupakan penghapus semua derita. Lah semua penderitaan dunia kan selesai dengan sakit, dengan mati. Semua selesai Bapak Ibu. Beban-beban duniawi, hiruk-pikuk politik, rebutan harta warisan, anak cucu yang bandel, selesai semua itu Pak. Habis pikiran Bapak Ibu, kita sudah terbebaskan dari beban-beban duniawi. Karena ad-dunya sijnul mukmin, dunia ini penjara orang-orang beriman. Wa jannatul kafir, memang surga buat orang kafir. Jadi kalau Amerika sukses jangan heran, kalau Israel sukses ya jangan heran, karena di dunia surga memang buat mereka dan penjara buat orang-orang mukmin. Dan ketika kita sudah mati, terbebaskan kita dari penjara dunia, terbebaskan kita dari penderitaan dunia itu. Kemudian yang ketiga, orang mukmin itu kalau memandang mati Bapak Ibu, itu menunjukkan hidup yang kekal. Mati itu adalah hidup yang kekal. Makanya bagi Benyamin Netanyahu dan Donald Bebek Pramilwa, ya, mati adalah sebuah kekalahan. Amerika berhitung berapa tentaranya yang mati, Israel berhitung berapa tentara dan rakyatnya yang mati. Karena bagi mereka angka kematian adalah simbol kekalahan. Tapi beda dengan Iran. Bagi Iran mati bukan sebuah kekalahan, tapi bagi Iran mati adalah sebuah kemenangan. Kita bicara Iran bukan tentang bangsa Persia, kita bicara Iran bukan tentang madhabnya Syiah, tapi kita bicara Iran bicara tentang iman dan Islam.
Mengapa mereka menganggap mati adalah sebuah kemenangan? Karena mereka beriman, karena mereka Islam. Kan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menegaskan untuk kita semua. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau mengatakan, kata Allah, liman yuqtalu fi sabilillah, bagi orang yang mati gugur di jalan Allah, mati jadi martir, mati jadi syuhada, mati jadi syahid, dibom oleh Amerika dan Israel. Amwat, mereka tidak mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Sebenarnya mereka itu hidup, cuman kita tak menyadarinya. Jadi hari ini Ayatullah Ali Khumaini itu hidup, dia bahagia. Makanya oleh pas pampresnya lah kalau kita, jadi jangan anggap rumah Ayatullah Ali Khumaini itu mewah istana negara, Pak. Ya kayak rumah kita inilah. Uang kursi furniturnya saja udah 40 tahun gak diganti. Jati ukir. Mungkin pesan ke Indonesia itu, Pak. Dari Jepara barangkali ya. Makanya awet kan begitu. Udah 40 tahun hidup sederhana. Kata pas pampresnya, kita nyumput dalam bunker atau kita pindah dari kota Teheran. Apa kata dia? Umur saya sudah 86. Ntar lagi 90. Kalau mesti mati, matilah saya sekarang. Cuman kalau saya mati di negara orang, orang katakan saya kabur. Kalau saya mati di depan rumah sakit karena penyakit, hati bangsa Iran tidak bisa disatukan. Mereka akan diadu domba oleh Amerika dan Israel. Tapi kalau saya mati karena martir sebagai syahid, maka hati bangsa Persia bisa disatukan. Mereka tidak mudah diadu domba, karena bagi mereka mati bukan sebuah kekalahan, tapi mati adalah sebuah kemenangan. Jadi ngomongin Iran kita nih, Pak. Ya, saya cuma ingin menyampaikan, saya ini Sunni, Pak, jangan tuju Syiah. Nanti bapak-bapak bikin narasi lagi. Oi, Suparman itu Syiah ini. Enak aja, Pak. Tidak harus jadi Syiah kita peduli dengan Iran. Bahkan mohon maaf saya sampaikan kepada bangsa Indonesia, tidak perlu jadi Islam, Pak, untuk peduli dengan Palestina. Cukup jadi manusia, betul nggak kira-kira? Masa kita pro dengan penjajah, pro dengan imperialisme? Itulah mengapa salah satu ulama kita, Syekh Maulana Ilyas, ulama besar dari India, yang kemarin putra beliau datang ke provinsi Lampung, Pak. Apa kata Syekh Maulana Ilyas? Selamanya Sunni dan Syiah tidak boleh perang, karena Sunni dan Syiah tidak akan pernah bersatu secara madhab, kecuali kalau Imam Mahdi sudah memimpin pasukan. Nanti Imam Mahdi, kata Syekh Maulana Ilyas, akan lahir di Madinah, besar di Madinah, dibaiat di Ka'bah, lalu memimpin pasukan. Saat itulah Sunni dan Syiah akan bersatu. Nah, sebelum Imam Mahdi muncul, Sunni dan Syiah tidak boleh diadu domba. Karena kalau Sunni Syiah berperang, itu adalah strategi Israel, Benjamin Netanyahu dan Donald Bebek Trump itu, Pak. Makanya itu saya percaya sama Syekh Maulana Ilyas karena ulama. Dan keulamaan beliau teruji, dan beliau itu adalah min dzurriyyati Abi Bakrin Siddiq, adalah keturunan dzurriyyatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena disampaikan bahwasanya yang nanti akan terang menolong Syekh Maulana Ilyas, saya ulangi, nanti disampaikan yang terang menolong Imam Mahdi adalah keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Maka lihat sekarang Pakistan, India, itu kan pro-nya kepada siapa? Pro-nya kepada Palestina, kepada perjuangan Iran. Karena mengapa? Di sana banyak keturunan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Artinya, mari kita belajar sama Iran lah. Kita bangsa Muslim yang mayoritas di Indonesia ini belajar sama Iran. Apa pelajarannya? Satu, kita harus berani menghadapi imperialisme, agresi dan penjajahan. Satu. Yang kedua, belajarlah. Mati bukan sebuah kekalahan. Mati bukan sebuah kehinaan, tapi mati adalah sebuah
kemenangan dan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Satu. Baik, yang berikutnya di sesi kedua saya hendak menyampaikan dikit lagi Bapak Ibu. Kita ini ada kewajiban. Anak cucu umeh ini unggang Yaudin ya. Anak cucu umeh ini dan unggang punya kewajiban mendoakan almarhumah. Karena mengapa? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas. Tidaklah mayit di dalam kubur itu kecuali seperti orang yang timbul tenggelam. Cengap-cengap, Pak. Kita nggak bisa mengidentifikasi mana ahli kubur yang senang, mana yang susah, kan sulit. Kita nggak bisa memastikan soalnya. Tapi kata Nabi, ahli kubur itu cengap-cengap. Lalu ketika dia timbul tenggelam, untuk meringankannya, yang dia tunggu apa? Yang ditunggunya doa. Doa dari siapa? Satu, anak-anaknya, dua, kerabatnya, tiga, teman-temannya, kance-kancenya. Oh, jiwa mana kance pun, mana keluarga pun ini, sanak pemilih, mana anak cucu ini, itu yang ditunggu untuk meringankannya. Maka kita berdoa karena ad-du'a was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah terbaik untuk orang mati. Jadi kalau dihina ngunjuk hadiah, mau memberi hadiah untuk orang mati, satu doa, dua sedekah. Maka hadis ini dikomentari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? As-shadaqatu ba'da dufna tawabuha ila thalathati ayyam. Sedekah habis penguburan pahalanya sampai 3 hari. Was-shadaqatu fi thalathati ayyam yabqa tawabuha ila sab'ati ayyam. Sedekah pada hari ketiga, nikah itu Pak, nikah hari itu pahalanya kekal sampai hari ke-7. Was-shadaqatu yaumas sabi', sedekah pada hari ke-7 yabqa tawabuha ila khamsin wa isrina yauman. Sedekah pada hari ke-7 kekal pahalanya sampai hari ke-25. Ambo baca Mang Ibnu Ilham Sudun Jahili habis ini nih bikin 25 hari selawean kita, selawean. Tapi kalau repot mengumpulkan banyak orang, cukup sedekah para tetangga yang fakir miskin atau kirim ke pesantren. Oh, baca pesantren di Hiong baca. Oh, santri itu Pak dapat ayam geprek yang 10 ribuan itu kayak masuk surga. Santri itu Pak kayak masuk surga itu. Ya kalau repot mengumpulkan orang, pesan ayam geprek, harga cuma 10.000, kirim ke pesantren, sedekahan hari ke-25. Wa minal khamsi wa isrina yauman. Saya ulangi, wa minal khamsi wa isrin ila arba'ina yauman. Sedekah pada hari ke-25 kekal pahalanya sampai hari 40. Wa minal arba'ina ila bi'ah, sedekah pada hari ke-40 sampai hari ke-100. Wa minal mi'at ila sanah, sedekah pada hari ke-100 pahalanya sampai 1 tahun. Wa minas sanati ila alfi yaumin, dan sedekah pada 1 tahun kekal pahalanya sampai 1000 hari. 1000 hari itu Bapak Ibu 2 tahun 9 bulan. 20 tahun 9 bulan, 1000 hari. Selebihnya kalau ada rezeki, ngehol-ngehol aja Pak, kalau ada rezeki. Makanya Nabi ngehol Khadijah. Nah, ini saya kasih tahu dulu hadisnya, biar Bapak Ibu itu nggak ragu kalau ngehol itu. Jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nabi itu tiap hari wafatnya Khadijah, tiap hari wafat
Kalau bahasa kita kan ngehol Pak, ngehaul itu. Tiap hari wafatnya Khadijah nyembelih kambing. Lalu dibagi-bagikan sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi kalau galak sedekahan kambing, nyembelih sapi, nyembelih bau, nyembelih ayam, sedekahan setiap haul kalau mampu dan ada kelonggaran. Jadi setiap anak jangan sampai merasa repot. Ada loh Pak yang komentar begini, Allah udah mati masih ngerepotin anak cucu, bermapas Pak. Ya kalau kita mendihimah sekerepotan, jangan, tidak nyampe pahalanya, jangan. Kita ini kan sebetulnya nggak bisa lah membalas impas jasa orang tua. Betul apa betul? Sekedar sedekah untuk orang tua sudah meninggal aja merasa kerepotan. Tapi hartanya malah jadi rebutan warisan Pak. Apa kata orang? Kalau adik beradik akur sampai tua, berarti mereka nggak punya warisan. Halo? Kalau kakak adik beradik akur sampai tua, berarti dia nggak punya warisan. Karena kalau ada harta warisan itulah yang jadi rebutan. Boro-boro mau sedekah sama orang tua. Ini nyambung nih Pak, cambuk bener nih. Buat kita semua, yakinlah bahwasanya setiap sedekah kita pahalanya dilipat gandakan. Rezeki juga bakal dilipat gandakan. Jangan pernah khawatir, bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia akan dibalas juga dengan bakti anak keturunan kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Segitulah Bapak Ibu, gak usah panjang-panjang. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Cepat atau lambat, enggak sekarang mungkin nanti tiba gilirannya kita semua juga pasti akan mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.